Baik, saudara-saudara, selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam acara Bible Study dari saya. Kita akan membicarakan yang paling awal, yaitu terkait dengan siapakah Allah itu, siapakah Elohim itu. Awal diskusi, siapakah God? Elohim, Allah, Theos, Bapa, dan YHWH. Lalu siapakah Roh Kudus? Jawaban menurut deskripsi kitab suci Kristiani. Sumber Alkitab kita yaitu pertama dari PL Tanakh, Ibrani, Aramaik sedikit, yaitu menyebut Elohim, bentuk plural, Eloah singular, Elah, yang semuanya itu terjemahkan dari God. Ya. Lalu ini adalah sumbernya dari naskah Masoretik abad 9-10 CE. Berikutnya yaitu Dead Sea Scroll yang kira-kira 1 abad BCE sampai 1 CE yang ditemukan pada tahun 1947, yang isinya merupakan varian dari Masoretik manuskrip. Selain itu ada LXX Septuaginta, Torah, varian manuskrip Yunani, artinya terjemahan dalam bahasa Yunani berdasarkan surat Aristeas, kira-kira muncul tahun 285 BCE. Kemudian dilanjutkan ke lengkap dengan seluruh kitab para nabi hingga abad kedua CE. Nah, dalam hal ini Elohim, Eloah, El-Elah diganti dengan satu istilah teknik Theos, yaitu God. Berikutnya, yang ketiga yaitu naskah Yunani, Semitik, Ibrani, Aramaik, abad 1-2 CE. Juga muncul Theos, God. Ini dalam PP. Keempat, Targum, yaitu PL Aramaik. Jadi PL itu diparafrasekan ke dalam bahasa Aramaik kira-kira abad 2 CE. Di sana muncul Elaha, ya, God Elah atau Elaha. Selain itu ada juga Pesita PB Syriak Aramaik yang digarap kira-kira abad kedua sampai 5 CE. Di sana muncul Allaha atau Aloha, the God, dengan huruf ekstranggalus seperti ini, Alef, Alap, Lamet, Ha, dan Alef lagi. Kita sebut Syriak Aramaik. Nah, ini adalah alamatnya. Selain itu juga ada Arabic Bible 19 abad 19 ini CE. Ada juga fragmen Mentioning Arabic Codex 151867 tahunnya itu, yaitu dari inskripsi Bruno Violet abad ke-9, ya, khususnya pada Psalm 77. Van Dyck version, bandingkan dengan Van Dyck version itu 1850 terjemahan yang ini. Nah, dalam Arabic Bible muncul kata Allah dan Al-Ilah. Yang paling tua saya ketahui menurut inskripsi yaitu zaman jahiliyah. Kita hitung 535 sampai 604 muncul dalam puisi Al-Nabihah. Ini alamitnya Al-Nabihah. Nah, sebaiknya saya menyarankan
kalau kita mau belajar Alkitab, gunakan referensi 1 sampai dengan 5. Dengan pertimbangan 2 adalah terjemahan dari 1. Iya. Ini istilah yang muncul ya. Nah, istilah ini terkait God Sang Pencipta. Nah, Elohim, Eloah, El, Elah, Hebrew dan Biblical Aramaik, Targum, Allah, Allah, Aramaik, Syriac, Pesita, Theos, God. Itu adalah sebutan untuk common noun, jenis kata benda, common. Selain itu juga dikenalkan YHWH, Yah, proper noun. Nomor 2, Roh Kudus, Roh Kudus Allah. Nah, ini yang sering kebingungan, maksudnya roh dari Allah karena bentuknya genetif, posesif, maupun konstrak dalam bahasa gramatika Ibrani. Roh dari YHWH, rohnya YHWH, genetif, posesif atau konstrak. Nah, Allah atau Theos memiliki nama PN. PN maksudnya proper noun, yaitu YHWH yang disingkat Yah. Dipanggil Bapa merupakan suatu pribadi atau person. Keluaran 16 ayat 4. YHWH, Yohanes 6 ayat 32. Bapakku, Yesus menyebut Allahku, Bapakku, Yohanes 20 ayat 17. 4, karena kita tidak mungkin mendefinisikan Theos, Elohim Allah, maka kita temukan saja deskripsinya. Theos, Allah God menurut Alkitab sebagai pribadi, person, Bapa YHWH. Lalu apakah keberadaan Roh Kudus merupakan pribadi person God yang lain secara terpisah, distinct person di luar pribadi Bapa? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Oke, kita lanjutkan. Kitab suci Kristiani merekam deskripsi person Allah God dalam bentuk umum, deskriptif, predikatif, semacam frase Allah adalah atau God is X atau Dia adalah God. Berikut inilah yang dinyatakan dalam Alkitab. Nih, roh, ya artinya God adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Pneuma hotheos, ruah, ruah, ha Elohim, ruah. 2 Korintus 3 ayat 17. Udit kurios to pneuma, dan memiliki berkas roh. Bandingkan Yesus anak itu daging atau flesh. Seharusnya dari sini kita sudah mengetahui bahwa Yesus tidak mungkin Allah. Karena di sini disebutkan Allah adalah roh. Sedangkan Yesus adalah anak, daging atau flesh. Allah adalah kasih, 1 Yohanes 4:8. Theos agape eistin. Theos eistin adalah agape, kasih. Ela itu satu, Esa, Galatia 3:20. God is one. Theos heis eistin. Nah, awas ya. One di sini adalah bahasa Yunaninya eis. Eis ini cardinal number. 1, 2, 3 dan seterusnya itu. Eistin adalah Elohim huwa Echad. 1 Timotius 2 ayat 5.
Eis kar theos. Salah. Terus bab theos. YHWH 1. Ulangan 64. Dimunculkan dalam Markus 12:29. YHWH Elohenu, YHWH Ekat. YHWH Elohemu, YHWH Ekat. Lalu disalin ke Yunaninya, kurios, hoteos, muon, kurios, eistin. Cardinal number, eis. God adalah cahaya, terang, light. Nah, ini terjemahan dari LAE, terang. Sebenarnya kurang tepat itu. Karena terang itu bukan light. Light itu noun, terang itu adjektif, bright. Yang tepat adalah cahaya. 1 Yohanes 1 ayat 5. Hotheos phos estin. Allah itu adalah phos, cahaya. Elohim or. Or itu cahaya. Psalm 27 ayat 1. YHWH ori. Weyisti. Pencipta sumber terang juga. Sumber cahaya. Jadi dalam hal ini saya masih mengikutkan kata-kata terang karena biar tidak terlalu membingungkan. Tapi yang tepat cahaya. Kejadian 1 ayat 3, Yesaya 45 ayat 7. Terang YHWH. Nah, di sini artinya light YHWH, of YHWH atau cahaya YHWH. Nah, or YHWH. To Fori kurio. Nah, ini genitif. Jadi okorinya itu cahayanya YHWH. The light of YHWH. Nah, ini ada apa? Genitif. Nah, terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, of-nya dibuang, akibatnya sering jadi salah paham. Allah adalah cahaya, sekaligus tentu memiliki berkas cahaya. Ya, berkas cahaya, seberkas cahaya. Kalau kita mau mengambil dalam pelajaran fisika itu seberkas cahaya. Oke, kita teruskan. Kudus. Yosua 24 ayat 19. Theos agios. Theos ini agios, kudus. 1 Samuel 6:20. YHWH ha Elohim ha kados. Adalah kudus. Mazmur 19 ayat 9. Kados YHWH Elohim. Agios kurios, Theos, muon. Elohim kita kudus. God keselamatan, juru selamat. Mazmur 68 ayat 19 atau ayat 20. HL Yesuatenu. Yesuatenu, Yesua itu keselamatan. Hotheos ton sotireon, sotireon. Muon, ya, sotireon, ya, keselamatan. Elohe Israel, Musiak. Nah, Musiak juga keselamatan atau pembebasan. Hotheos so Israel. Sotire, Israel, Sotire. Hosea 13 ayat 4. Titus, Yudas, ya. Theosotire, mohon dari PL hingga PB ini keselamatan itu. God itu keselamatan menurut PL dan PB. Oke. Tuhan Yahweh adalah roh.
7, 2 Korintus 3:17. 8, omnipresent, omniscient, and eternality, bebas waktu, umur, ruang. Yesus anak memiliki umur, kelahiran, kematian yang tegas tanggalnya. Jadi jelas tidak masuk deskripsi God. Ya. Invisible, tak terlihat. Kolose 1:15. Yesus is the image, icon of the invisible God. Nah, ini yang kadang-kadang dipahami sebagai God itu. Ya. Dan seterusnya masih banyak lagi. Baik, saudara, kita lanjutkan. B. Kalau tadi dideskripsikan oleh tokoh-tokoh Alkitab, sekarang B. Makna person of God. Sebagai pribadi personal tentu mampu menyatakan pribadinya. Express himself, existent, with word, dengan pronoun kata ganti, first person singular. Nah, karena God itu pencipta personal, tentu mampu menyatakan dirinya sendiri selain dideskripsikan ya. Contoh frasenya yang umum muncul yaitu akulah, aku ini. Bahasa Jawanya ingsun iki, bahasa Ibraninya ani atau anuki, bahasa Yunaninya ego eimi ex. Nah, ini biasanya yang dipakai untuk menyatakan diri begitu. Aku ini sang ada. Nah, aser ego eimi huon. I am the being. Akulah sang ada. Keluaran 3:14. Ya, aku ada yang aku ada. Allah yang maha kuasa. Akulah Allah yang maha kuasa. Almighty. Ani El Shaddai. Ego eimi ho theosu. I am thy God. Akulah God Anda, Godmu. Ya. Dan tidak ada yang lain. Akulah yang maha kuasa, Almighty. Ani El Shaddai. Juga ada frase, akulah yang terdahulu dan terkemudian. Ani rison, wa ani aharon, ego protos, kai ego meta. Akulah YHWH Elohimu, Kejadian 15:7, Keluaran 6:2, dan seterusnya puluhan kali munculnya. Exodus 20:2, Anuki YHWH Eloheka, ego emi kurios hoteos. So, I am Yehovah thy God. Akulah Yehovah Allahmu. Ingsun iki Yehovah, ilah elah Allah iro. Jadi jelas bahwa God memiliki nama YHWH yang dinyatakan oleh dirinya sendiri. Bukan nama buatan manusia atau munculnya oleh karena manusia, bukan ya. Aku ini kudus ya. Agios ini ego kurios hoteos. Kados ani. Ani akulah kudus. Sebab akulah Yahweh Allahmu, ani Yahweh Elohim, ego imi kurios hoteos muon. Maka haruslah kamu juga kudus. Sebab aku ini kudus. Kados ani agios eimi ego kurios hoteos. Dan janganlah kamu bla 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 bla. Sebab akulah Yahweh, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus. Sebab aku ini kudus. Kados ani agios eimi ego kurios.
Ini juga dimuat dalam Leviticus atau Kitab Imamat maupun 1 Petrus 1 ayat 16. Akulah keselamatanmu. Mazmur 35 ayat 1. Yesuatek ani sotirea su ego eme. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Anoki Yahweh Musiak. Jadi selain Yesuat juga Musiak. Ego Hoteos Sotor juru selamatmu. And my spirit was glad on God my Savior. Ya, tonteu to sotire mo. God our Savior. Teu sotireos mon. Teu sotireos mon. Teu. Yahweh, akulah Yahweh plus titel Almighty misalnya. Yahweh Sabaoth ani. Akulah CHWH Almighty. Kurios Pantokrator Sabaoth. Nah, saudara, jadi ini Sabaoth ini sebenarnya kan bahasa Ibrani, tetapi ternyata LEK menyalinnya juga dalam font Yunani Sabaoth. Ya. Oke. Anuki Yahweh Sabaoth semu ego teoso kurios Sabaoth onoma mue onoma Sabaoth ya, bukan Pantokrator ya, walaupun Pantokrator itu juga Sabaoth ya. Ini Adonai kure Elohai Sabaoth. Nah ini Adonai itu juga bahasa Ibrani, tetapi ditulis dengan font Yunani Adonai. Kurie, Elohai, ya ini kan tentu dari Elohim, Elohi, Sabaoth. Ya. YHWH yang muncul PL 400 kali dengan font Yunani. 64 kali hingga PB dengan font Yunani Kurios Sabaoth. Ya. Akulah YHWH yang menciptakannya. Ani YHWH bara ti ego emi kurios hu tisas se dan seterusnya masih banyak lagi. Jadi inilah tambahnya ekstra. Yahweh dipanggil Bapa oleh Yesus. Ini ada di Yohanes 6:32. Kata Yesus, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku. Mana ini Yesus menyebutnya Bapakku itu? Ya, kita harus baca ini. Bapakku itu siapa? Ada di Yesus 16:4. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti. Roti mana yang disebarkan oleh YHWH pada waktu umat Israel dalam perjalanan Eksodus keluar dari Mesir itu kan YHWH yang bilang. Ternyata Yesus bilangnya bukan Musa, melainkan Bapakku. Berarti Yahweh Bapaknya Yesus. Awas, deskripsi tersebut tidak bisa dibalik begitu saja. Misalnya Allah adalah roh, tidak bisa roh adalah Allah gitu ya. Oke.
Kita teruskan ya. Istilah Allah Bapa, God the Father, muncul dengan tegas. Theopatros, Romawi, Eis Theos hu pater, hu pater. Frase yang terbentuk dari dua kata benda tersebut berposisi sejajar. Theos hu pater, Theos pater juga boleh. Yang penting Theos dan pater itu bukan sebagai genetif atau yang lain, melainkan selalu sejajar. Kalau genetif semua, nah gitu. Kalau datif semua, dan seterusnya. Jadi jelaslah bahwa Allah Bapa merupakan satu pribadi Allah God. Baik dideskripsikan oleh para nabi, rasul, maupun ketika ia mendeskripsikan diri. Nah, silakan bandingkan dengan pribadi Yesus sekarang. The Son of God. The Son of God. Ya. Anak dari Allah. Darinya dibuang karena nggak bagus bahasanya. Tapi bisa menimbulkan kekacauan. Huios Toteu. Nah, ini genetif. Jadi anak dari Allah atau anak miliknya Allah. Diturunkan oleh Allah. Beda dengan God the Father. Theos Pater, Allah Bapa. Bukan Allah dari Bapa atau Bapa dari Allah, bukan. Bukan God of the Father atau the Father of God, bukan. Ya, itu. Nah, dari dua kata benda ini tidak berposisi sejajar sebab kata Allah selalu toteu kasus genetik atas kata anak. Ini yang sering terjadi kekeliruan, dianggapnya itu sebagai apa ya? Kaum Trinitarian terutama. Anak yang bermana memiliki diturunkan dari Allah. Oleh Trinitarian frase dipelintir miskonsepsi menjadi God the Son. Bukan kasus genetik yang tidak pernah ditemui dalam kitab suci. Oleh sebab God is spirit, pneuma hotheos adalah roh, Allah adalah roh, dan kudus, maka perlu diidentifikasi hubungan secara detail antara Allah dengan Roh Kudus. Apakah merupakan hubungan antara dua pribadi person yang distinct, yang berbeda, terpisah atau tidak? Karena kita tahu Allah adalah spirit dan juga kudus. Lalu ada Roh Kudus, adalah Allah Roh dan Kudus. Apakah Roh Kudus itu pribadi sendiri terpisah dari Allah? Ini yang jadi perenungan kita. Lebih rumit lagi, God is spirit. Allah adalah roh, butir A1, dan kudus, butir B5. Dan bisa dipahami bahwa Allah adalah sosok total roh yang kudus. Lalu bagaimana hubungannya dengan Roh Kudus? Apakah merupakan hubungan antara dua pribadi person distinct berbeda terpisah atau tidak? Oke. Ini paralel dengan Allah adalah cahaya empat dan memiliki atau memancarkan seberkas cahaya. Untuk menolong dalam memahami God, saya berusaha membuat model sedekat mungkin untuk menjelaskan deskripsi God yang sudah kita munculkan dalam banyak ayat tersebut. Meskipun tidak mudah,
Untuk itu model yang mewakili God sebagai roh dan sumber cahaya light mirip sumber cahaya matahari. Dalam Kejadian 1 ayat 2 tertulis roh sebagai pribadi Allah melayang-layang. Merah hepet, istilah ini jelas kurang tepat melayang-layang karena bermakna roh Allah lebih kecil ukurannya ketimbang permukaan alam semesta. Jadi lebih tepat diterjemahkan dengan makna lain yakni grow soft, tumbuh mengembang, menaungi atau mengerami, hovering, mirip induk ayam mengerami telur anak-anaknya. Bahkan kalau melayang-layang itu kan ada tempat melayang. Kalau hovering itu mengerami, jadi tempat mengerami itu ya, yang dirami. Berarti yang mengerami lebih besar posisinya. Ini gambarnya. God is totally light. Kanan atas ini. God is totally spirit. Sama. Lalu ini hovering, hover, kendaraan hover. Lalu ini alam semesta. Kalau melayang-layang kan kayak benda langit ini yang melayang-layang di matahari atau bulan atau Jupiter atau lainnya melayang-layang. Tapi kalau mengerami beda. Ya. Jadi kata alam semesta kita lukiskan seperti yang kiri atas, lalu roh cahaya Allah kita lukiskan kanan atas, kemudian yang di kanan seperti kendaraan tengah mengerami merehepet, yang kiri hasilnya adalah bahwa yang kiri tidak lagi nampak karena berada dalam raman hovering yang kanan menjadi seperti di bawah ini. Ini ya. Roh Allah merah hepet. Jadi cahaya ini merah hepet. Berarti alam semestanya yang belum jelas bentuknya itu tertutup sama sekali. God is light, God is spirit. Berkah cahaya ini menyebar ke segala arah, menjangkau seluruh isi alam semesta. Jadi dengan mudah kita dapat memahami bahwa pada saat yang sama, God bisa merespon doa setiap individu di seluruh alam. Taruhlah Anda ada di pojok kiri atas, yang lain ada di sebelahnya, ada yang kanan atas, ada yang kanan bawah tengah, ada yang kanan bawah, ada yang kanan tengah bawah, ada yang di sana. Semua terkena pengaruh cahaya atau spirit pada saat yang sama. Nah, cahayanya ini mempunyai panjang gelombang tertentu dan berbeda-beda. Ini gambaran dalam fisikal, saya kira anak SD sudah dikasih pelajaran. Ini gelombang yang lebar, ini agak ciut, ini paling ciut. Energinya pun berbeda-beda. Oke, God is light. Allah adalah cahaya, Allah adalah terang. Memahami macam peran roh kudus, roh Allah barangkali memang tidak mudah. Meskipun fakta kitab suci memang demikian. Sebab memang tidak kasat mata dan tidak mudah dimodelkan. Untuk itu kita diskusi lanjut ke deskripsi God yang lain yakni sebagai terang, cahaya yang jarang dibahas. John 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah cahaya terang. Huteos fos estit. Elohim or. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Frase Allah adalah cahaya, huteos fos, paralel dengan pneuma, huteos. Nah, ini paralelnya. Ya, paralel. Nah,
Di sini ya, cahaya itu naon, kegelapan itu juga naon. Nah, kalau di sini terang, di sini gelap. Jadi adjektif gitu ya. Oke, maka terjemahan yang tepat cahaya ya. Yesaya 2 ayat 5. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam cahayanya. YHWH. Ya, bukan terang, terang adjektif kok. Enggak ada kepemilikan kok adjektif itu. Grammarnya. Be or YHWH. To fori. Kuriu. Jadi kasus genetik. The light of Yehovah. Ada of-nya. Berarti di sini kasusnya kasus konstruk atau genetif. The Spirit of God maupun roh YHWH, roh YHWH. Ini ruahnya pasti ini konstruk oleh YHWH. Kalau dijadikan Yunani pasti genetif. Kurio, genetif. Pneuma kurio muncul puluhan kali ini dalam hakim. Ya. Jadi jenis kata light paralel dengan roh, ya. Keduanya adalah noun common, bisa dalam bentuk konstruk, terikat. Yesaya 4:5-7 yang menjadikan cahaya orpos dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah YHWH yang membuat semuanya ini. Note, jadi YHWH Elohim God adalah cahaya dan sumber cahaya itu sendiri paralel dengan roh. Ya. YHWH God itu roh dan sumber dari roh itu. Ya. Mazmur 3:6-9. For this thee is a fountain of life, in thy light, orka to forisu visi light. Di dalam cahayamu kami melihat cahaya. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam cahayamu kami melihat terangnya cahaya. Ya, oke lah. Send forth thy light and thy truth. They let me, they bring me in unto thy tabernacle. Terjemahnya, kirimkanlah cahayamu dan kesetiaanmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Oke. Ayub 25:3. Is there any number to his truth, and on whom riseth not his light? Or who dapatkah dihitung pasukannya, dan siapakah yang tidak disinari cahayanya? Tadi ya, sinar itu cahaya, seberkas cahaya itu boleh dikatakan sinar dalam teknik fisika begitu misalnya. Ketika peritanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya, di bawah cahayanya, aku berjalan dalam kegelapan. Sesungguhnya ia mengembangkan cahayanya di sekelilingnya dan menudungi dasar laut. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada cahayanya.
marvelous light, yang ajaib. Lagi-lagi terang atau cahaya paralel dengan wujud sosok roh. Bahkan ia bisa berada dalam bentuk konstruk terikat oleh pronoun mu nya YHWH sebagai penanda posesif. Jadi terikat oleh absolut, untuk absolut juga boleh. Ya. PN. Oke. Istilah terang cahaya yang problematik dan solusinya. Menurut KBBI, kata terang, bright, termasuk jenis kata sifat adjektif. Ya. Sedangkan padanannya adalah cahaya, sinar yang keduanya sebagai noun. Sebagaimana dilakukan oleh saintis dalam kitab suci Kristiani, terang terjemahan dari light, noun, Ibraninya juga noun, dan phos itu Yunaninya noun. Jadi jelas bahwa terjemahan kitab suci kita keliru. Dan dalam hal ini saya mencoba menggunakan istilah para ilmuwan saintis, walaupun maksud saya juga merujuk ke terang. Kesalahan dalam hal kebahasaan gramatika menjadi nyata ketika muncul frase posesif yang hanya ada dalam bentuk noun. Ya, terangnya itu enggak ada itu ya, yang ada adalah cahayanya. Kejanggalan lain yang mencengangkan adalah penggunaan huruf pertama non kapital, tidak seperti halnya roh. Ya, Anda kalau menulis Roh Kudus, R-nya pasti R besar. Allah adalah roh, R-nya pasti besar. Tapi aneh, Allah adalah cahaya atau light atau terang, T-nya kecil. Ini enggak konsisten. Karakteristik cahaya atau terang merambat ke segala arah ruang menurut garis lurus dengan kecepatan 310 pangkat 8 meter per detik dalam medium hampa. Bentuk rambatannya berupa gelombang. Ada banyak jenis cahaya lain menurut ukuran panjang gelombang, wavelength lambda, dari yang terpendek sinar gamma yang dengan energi terkuat hingga terpanjang gelombang radio dengan energi terendah. Nah, ini istilahnya spektrum cahaya dari gelombang radio panjang, jadi ini panjang, kalau ini lebih pendek, gamma ray. Lalu ini visible light ada di sini, kecil sedikit. Nah, ini sebagai bayangan saja ya. Sesungguhnya cahaya itu tidak tampak oleh mata kita dan menjadi tampak karena pantulan benda yang terkena cahaya. Mata manusia hanya melihat warna cahaya light dengan panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer yang disebut sebagai visible light dengan macam warni pelangi. Di luar itu dengan peralatan sangat canggih, cahaya masih bisa direkam jejaknya sebagai spektrum cahaya. Istilah lain semacam tapak jari. Spektrum cahaya itu ini ya. Tapi kita tidak bisa melihat yang kita, karena mata kita hanya melihat mampu mengukur yang 400 sampai 700 nanometer. Nah, kembali ke deskripsi Allah God yang adalah cahaya, light, dan macam-macam peran energi terkait dengan panjang gelombang yang bisa divisualisasikan. Modelnya radio, microwave, infrared, visible, ultraviolet, X-ray, gamma, cosmic rays, dan secara keseluruhan disebutnya dengan hanya satu kata sebutan light atau cahaya, sinar, terang. Demikian juga tentunya roh. Dengan macam peran misalnya roh kekacauan, roh penyusahan, keterampilan khusus, penghibur, parakletos, penolong, nubuat, bahasa roh, dan seterusnya. Secara keseluruhan tentulah disebut juga dengan satu sebutan roh.
Nah, ini. Jadi cahaya itu berbagai macam panjang gelombang, ya hanya disebut cahaya. Roh begitu juga. Satu dan dua merupakan deskripsi Allah God the Father sebagai one person only and no others. Jadi hanya ada satu hmm, personal. Jika dimodelkan seperti semacam bola matahari, spirit dengan cahaya light spirit yang memancarkan segala arah, ruang, alam semesta dengan berbagai jenis energi sebanding dengan karunia spiritual. Nah, cahaya merambat dalam bentuk gelombang dan terdiri atas macam panjang gelombang pendek, panjang yang mengandung paket energi foton yang berbeda-beda. Ilmu ini diusulkan oleh Albert Einstein, orang Yahudi. Nah, anak-anak SD, SMP saat ini mungkin sudah mengenal ini dalam mata pelajaran fisika. Jadi kita tidak perlu heran ketika anak-anak Allah bisa mendapatkan macam-macam karunia rambatan rohani yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita beralih perihal Roh Kudus, Holy Spirit, menurut Alkitab. Nah, sampai di sini dulu. Apakah model ini akan menolong Anda sebelum kita teruskan berikutnya? Haleluya, amin.